rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 380 146 7111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Telah dibuka penerimaan murid baru SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Mengapa di SD Teologi Real? Murid-murid akan dibekali pembelajaran agama, pembelajaran karakter Kristen, dan pembelajaran teknologi informatika. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Pendaftaran dapat langsung ke sekolah pada jam dan hari kerja atau dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau 0822 8822 9524. Halo, shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan yang harus diambil. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat mempertimbangkan segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar manusia untuk hidup bertanggung jawab, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik dan benar, maka ia dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Sehingga perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas tersebut digunakan untuk hidup dalam dosa. Sebaliknya, biarlah kehendak bebas itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal. Ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidup Yusuf melakukan hal yang jahat kepadanya,
Namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut menjadi jalan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar melalui hidup Yusuf. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun hal yang lebih penting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Allah. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Saat manusia memiliki semuanya itu, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah berada di tahun 2022. Di tahun ini, di mana tahun paradigma yang baru yang kita akan terus alami sepanjang tahun ini, dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu bagi setiap kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan kami sampai masuk tahun 2022. Kami tahu Tuhanlah yang selalu menyertai setiap kami. Dan kami mau bersyukur lebih lagi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan lakukan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Ayo lagi katakan, orang yang berharap.
Tuhan menopang tangannya. Boleh kembali angkat tangan kita bersama, katakan tangannya. Oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi bersama saya katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Boleh kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia yang selalu memegang tangan setiap kita dalam kondisi apapun saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah kami saat ini. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Sebab jiwa kami rindu, haus akan Engkau. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan setiap kami umat. Tidak akan pernah kami ditinggalkan. Sebab gadamu dan tongkatmu uji hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur pada Tuhan. Kepadamu sumber pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Oh, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama angkat tangan kita. Pengharapanku, penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Dia sama-sama dengan iman katakan bersyukur.
tiada yang seperti Engkau ya Yesus, yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkau sumber pengharapan kami, Yesus. Ya Allah, ya Allah. Oh, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami sampai saat ini, Yesus Kristus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya. Oh, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik ya Tuhan. Karena jiwa kami merindukan-Mu, dan saat kami Tuhan, saat ini kami mau lebih dalam lagi, kami mendengar isi hati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Mari siapkan hati kita ngomong. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Siapkan hati kami untuk kami mendengarkan isi hati dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat sore hari ini menjelang malam hari. Kami percaya bahwa sore hari ini Engkau bekerja atas umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Bahkan sore hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau Allah hadir di setiap umat-Mu Tuhan, bukan dibatasi ruang dan tempat. Dan oleh karena itu sore hari ini biarlah firman Tuhan kami boleh sampaikan dan umat Tuhan boleh diberkati. Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom umat Tuhan.
dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah-rumah, mungkin di luar, di tempat lain. Sore hari ini saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini adalah muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini saya membuat judul sharing saya yaitu memahami makna panggilan Allah. Sekali lagi saya katakan, memahami makna panggilan Allah. Saya percaya bahwa umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pernah mendengar yaitu panggilan. Pada sore hari ini saya mengartikan pengertian dari panggilan itu yaitu sebagai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia jalani. Sekali lagi saya bacakan, pengertian panggilan yaitu sebagai tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia jalani. Sehingga setiap orang harus memahami apa itu panggilan dalam hidupnya. Saya membuat satu contoh. Seorang polisi, ketika dia memiliki cita-cita menjadi polisi, harusnya dia tahu apa itu panggilannya menjadi polisi. Ada proses yang dia harus jalani. Ada pelatihan-pelatihan yang dia harus kerjakan sehingga dia boleh menjadi seorang polisi. Dan ketika dia menjadi seorang polisi, dia harus tahu apa yang menjadi tugasnya. Mungkin salah satu yang boleh saya pahami, tugas seorang polisi itu yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, atau mungkin juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu yang menjadi tugas panggilan seorang polisi. Dan kalau dia boleh mengerjakan itu, maka dia boleh memaknai apa yang menjadi tugasnya. Tapi ada yang kita dengar, perkara kita lihat, seorang polisi membuat keributan di suatu tempat, membuat masalah-masalah di satu tempat. Di sini kita boleh melihat bahwa dia tidak memaknai apa yang menjadi panggilannya. Panggilannya yaitu memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Malah dia membuat keributan di tengah-tengah tugas dan pelayanannya, tanggung jawabnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar apa sih panggilan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai panggilan itu dalam kehidupan kita. Kita belajar dari seorang nabi yaitu Yeremia di dalam Yeremia 1 ayat 4. Dikatakan di sini Bapak Ibu, saya dari pembacaan firman Tuhan ini saya mendapatkan poin yang pertama yaitu
Panggilan Allah adalah tanpa syarat. Ya, panggilan Allah adalah tanpa syarat. Kenapa saya mengatakan bahwa panggilan Allah kepada setiap kita itu tanpa syarat? Kita boleh melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan di situ, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Bapak Ibu, kita boleh melihat siapa sih Yeremia. Kalau kita baca dari ayat 1, di sana dikatakan bahwa Yeremia itu adalah keturunan dari Imam Anatot. Ya, Imam Anatot. Dan saya percaya seorang imam pastinya akan mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anaknya. Seorang imam pasti akan mempersiapkan anaknya menjadi hamba Tuhan, menjadi imam. Contohnya seorang pendeta. Saya percaya bahwa seorang pendeta akan mengajarkan anaknya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai positif tentang kehidupan. Bagaimana seorang anak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang anak hidup intim dengan Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat Yeremia, saya percaya dia akan diajarkan tentang hukum Taurat. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Namun, apakah karena Yeremia menjadi anak seorang imam, maka Allah memilih dia untuk menjadi nabi? Ini Bapak Ibu, mungkin pertanyaan yang klasik. Wajarlah anak pendeta dipersiapkan menjadi pendeta. Itu pertanyaan klasik dari setiap jemaat Bapak Ibu. Tapi siang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana Yeremia dikatakan di dalam pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan sudah mengenal sejak dia di kandungan. Bahkan dikatakan di situ Bapak Ibu, Tuhan sudah menetapkan, menguduskan Yeremia menjadi nabi Tuhan. Saya pelajari di sini apa itu menetapkan. Menetapkan berarti Yeremia diberi kepercayaan yang besar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Yeremia dipersiapkan Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi orang Yehuda. Di sini Bapak Ibu, saya pelajari firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan memilih Yeremia dari kandungan. Saya pikir Tuhan punya hal sesuatu yang besar terhadap Yeremia. Ada anugerah yang Tuhan sudah tetapkan buat Yeremia, Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa Yeremia akan menerima tugas tanggung jawab, kepercayaan yang besar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Bahkan di situ juga Bapak Ibu saya pelajari apa itu menguduskan. Menguduskan berarti memisahkan Yeremia dari hal-hal dunia, dari hal-hal dosa, keterikatan dunia, supaya Yeremia ini menjadi nabi Allah, dikhususkan Bapak Ibu. Bahkan di situ Bapak Ibu dikatakan di dalam ayat yang kelima itu Yeremia mengemban tugas-tugas yang khusus sudah dipersiapkan Allah untuk dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Di tahun perubahan paradigma hari-hari ini Bapak Ibu, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan memiliki panggilan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai istri,
Apa panggilan kita di dalam keluarga? Yaitu mengasihi suami kita, mengasihi anak kita, bagaimana tanggung jawab kita di rumah, itu kita harus kerjakan. Sebagai suami, apa yang menjadi panggilan kepada suami? Membawa keluarganya takut akan Tuhan, bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Sebagai anak, apa yang menjadi panggilan anak di dalam keluarga? Dia harus menghormati orang tuanya. Ketika dia menjadi pelajar, dia harus sungguh-sungguh belajar. Sehingga dia kelak nanti boleh menjadi anak yang berhasil. Itulah panggilan kita di dalam keluarga. Bagaimana panggilan kita di dalam pelayanan? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka setiap kita, Tuhan taruhkan roh di dalam kita, membawa kita untuk melayani Tuhan. Pelayanan bukan berarti harus berdiri di altar Tuhan. Pelayanan bukan berarti harus menjadi pendeta. Tapi pelayanan, bagaimana kita memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab kita, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan kita di dalam persekutuan-persekutuan. Mungkin Bapak Ibu, latar belakang saya tidak ada di dalam teologi. Bagaimana saya mau belajar untuk berkhotbah? Bapak Ibu, pelayanan bukan berbicara tentang berkhotbah. Pelayanan bukan berarti harus menjadi worship leader yang harus mengetahui berapa banyak lagu. Tetapi pelayanan, bagaimana engkau peduli kepada sesamamu, kepada tetanggamu, kepada keluarga besarmu. Ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, apakah engkau mempunyai hati untuk mendukung mereka, untuk mendoakan mereka, sehingga iman mereka dibangkitkan, dan mereka boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga belajar bagaimana Paulus, orang yang membenci Tuhan, orang yang selalu mengejar-ngejar setiap hamba-hamba Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, bahkan menjadi rasul yang besar. Dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai Paulus. Bapak Ibu, kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan setiap kita bahwa apapun latar belakang kita, bagaimanapun keadaan kita, keadaan sosial ekonomi kita, Tuhan tidak memandang itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak menanyakan berapa banyak uangmu yang ada di bank, apa pekerjaanmu, bagaimana kondisimu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat hatimu. Dan ketika engkau memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memakai engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Kita lanjutkan poin yang kedua, yaitu bagaimana kita memahami panggilan Allah. Yang kedua, panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki tujuan. Ya, panggilan Allah adalah panggilan yang memiliki tujuan. Bagaimana Allah memanggil Yeremia, sekalipun dia muda, tapi Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia menjadi nabi yang besar di tengah-tengah bangsa Yehuda. Saya percaya bahwa ketika Yeremia menjadi nabi di tengah-tengah bangsa yang Yehuda, ada banyak permasalahan yang dihadapi. Firman Tuhan mengatakan Yeremia dikucilkan keluarganya. Yeremia dimasukkan ke penjara. Yeremia dikucilkan oleh temannya. Banyak hal yang dialami, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Alkitab kita tidak dapat melihat bahwa Allah tidak pernah datang kepada seseorang hanya untuk bercakap-cakap saja,
Tetapi Allah selalu mempunyai tujuan tertentu di dalam menemui atau di dalam ketika dia menjumpai setiap orang yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika Allah berbicara kepada Abraham dalam Kejadian 12, apa yang dilakukan Allah? Allah akan segera membuat bangsa menjadi bangsa yang besar. Bahkan ketika Allah bertemu dengan Musa di dalam Keluaran 3, Allah mengatakan kepada Musa, Musa akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, keluar daripada perbudakan. Sekalipun dikatakan di sana, Musa untuk berbicara saja pun dia tidak mampu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan boleh mengubahkan Musa menjadi pemimpin yang besar untuk bangsa Israel. Bahkan kita juga belajar daripada Daud, Bapak Ibu. Daud juga orang yang tidak diperhitungkan Tuhan. Orang yang tidak diperhitungkan keluarganya. Ada banyak kakak-kakaknya yang mungkin memiliki fisik yang besar yang akan diangkat menjadi raja. Tetapi ketika Tuhan sudah menetapkan Daud, maka cara Tuhanlah yang mengangkat Daud. Perkenanan Tuhanlah yang mengangkat Daud menjadi raja atas bangsa Yehuda. Bapak Ibu, kita belajar akan kebenaran ini bahwa Tuhan ketika memanggil kita, Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita. Lewat kekurangan kita, lewat keterbatasan kita, Tuhan akan memampukan setiap kita. Mungkin kita berpikir, nanti ketika aku mengambil tindakan untuk aku melayani, akan banyak orang yang tidak suka kepada saya. Mungkin nanti kita berpikir bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, akan banyak orang yang mungkin mengucilkan saya. Bapak Ibu, saya percaya di dalam ayat 9 dikatakan, Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Yeremia mengatakan bahwa dia tidak mampu berbicara. Dia tidak, karena dia masih muda, dia tidak bisa berbicara. Tetapi ketika Tuhan memanggil Yeremia, ketika Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi, maka Tuhan yang mengulurkan tangannya kepada Yeremia, sehingga Yeremia menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan memanggil Yeremia menjadi rekan sekerja Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Karena pada masa itu Yehuda syarat dengan kehidupan dunia. Mereka syarat dengan penyembahan berhala. Bahkan negara-negara yang di sebelahnya, negara-negara tetangganya sudah mau menyerang Yehuda. Dan oleh karena itu, Tuhan mengangkat Yeremia menjadi nabi, mengingatkan bangsa Yehuda untuk mereka bertobat kembali kepada Allah. Namun, dalam firman Tuhan ini disampaikan, Yeremia mengalami hal-hal yang mungkin membuat dia kecewa, membuat dia menangis. Karena setiap firman Tuhan yang dia sampaikan, bangsanya sendiri menolak dia. Bapak Ibu, bangsa Yehuda tetap syarat akan penyembahan berhala. Mereka tidak berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yeremia tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga di dalam ratapan, Bapak Ibu, ratapan 3 dikatakan di sana, kasih Allah selalu baru setiap hari. Dia tidak putus asa, Bapak Ibu. Dia percaya ketika Tuhan menetapkan dia menjadi nabi di bangsa Yehuda, dia percaya Tuhan tetap menyertai dia. Kasih Allah yang terus menyertai dia. Bahkan di dalam ratapan itu, Bapak Ibu, ada banyak permohonan-permohonan Yeremia kepada Tuhan. Karena ratapan itu ditulis oleh Yeremia, Bapak Ibu. Dan di situ semua permohonan-permohonan Yeremia kepada Tuhan atas bangsa Yehuda. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika kita dipanggil
di tahun paradigma yang baru ini, dalam pelayanan kita masing-masing, mungkin di dalam kul kita masing-masing, di dalam gereja kita masing-masing, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang saya sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu panggilan Allah disertai dengan janji penyertaannya. Di dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan di situ Bapak Ibu, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Allah berjanji kepada Yeremia, di dalam pelayanannya, di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada Yeremia, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu, sepanjang pasal-pasal firman Tuhan Yeremia ke depannya, pasal 20, pasal 22, dikatakan di sana, Yeremia dipenjarakan. Yeremia mau dibunuh saudaranya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai kehidupannya. Begitu juga Bapak Ibu, bagaimana Yesus, ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus berjanji bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bahwa setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, apapun tekanan yang kita alami hari-hari ini, dalam situasi kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan yang sudah ada berjalan dengan kita, saya percaya setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Kita boleh melihat ada banyak janji-janji Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang Tuhan genapi. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita harus percaya, kita harus mengambil tindakan untuk kita yakin ketika Tuhan mengutus kita, maka kita percaya Yesus menyertai setiap kita. Tangan kanannya yang kuat, yang penuh kuasa, itu yang terus menyertai kita. Sekalipun mungkin ada banyak hujatan, ada banyak penolakan, ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak boleh prediksi, tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita di setiap musim kehidupan kita. Di masa-masa tersulit kita pun, Tuhan akan menguatkan hati kita. Saat engkau khawatir, saat engkau ketakutan, saat engkau kecewa, Tuhan yang akan terus menguatkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, di tahun paradigma ini, kita buka pola pikir kita Bapak Ibu. Kita buka mindset kita. Kita percaya kepada firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang dipanggil Tuhan, Dia adalah Allah yang menyertai. Jangan kita takut. Nggak maulah melayani Tuhan. Lebih enak jemaat datang, duduk, dengar firman Tuhan, diberkati, pulang, selesai. Tapi hari ini, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Yeremia, yang begitu muda, firman Tuhan katakan bahwa ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, dia berumur 20 tahun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini, umur 20 tahun, kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Ya, mungkin dia
tamat SMA atau mungkin dia lagi kuliah. Orang-orang remaja atau orang yang beranjak dewasa, kira-kira apa yang bisa dia kerjakan? Tapi ketika Tuhan yang memanggil Yeremia, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menguduskan, bahkan Tuhan yang mengutus, maka dia sungguh percaya Tuhan akan yang menyertai dia. Sama seperti kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh aku baru percaya Tuhan. Perjalananku bersama dengan Tuhan masih muda, baru 3 tahun, 4 tahun. Ini bukan berbicara waktu Bapak Ibu. Ini berbicara bagaimana engkau mengasihi Tuhan, bagaimana engkau merespon panggilan Tuhan. Dan hari ini, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita boleh mengambil keputusan untuk kita bangkit melayani Tuhan, untuk kita memaknai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam pekerjaan, selama ini yang penting saya bekerja, saya dapat gaji, itu aja yang ada dalam pikiran kita. Tapi ketika engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, engkau memaknai panggilanmu untuk bekerja, maka lakukanlah itu dengan takut akan Tuhan. Karena Tuhan menyertai engkau, karena Tuhan memampukan engkau, karena Tuhan memakai engkau, maka berikanlah yang terbaik dalam pekerjaanmu. Maka engkau akan dipromosikan, maka engkau akan dipermuliakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Begitu juga engkau sebagai suami. Yang penting aku bekerja, aku ada uang, kucukupkan kebutuhan keluargaku. Tapi engkau tidak mengerjakan panggilanmu. Engkau sebagai imam di tengah-tengah keluargamu. Hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, biar engkau memaknai panggilanmu. Sebagai kepala keluarga, engkau menjadi imam di tengah-tengah keluargamu. Bawalah keluargamu datang kepada Tuhan. Bawalah keluargamu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan engkau akan melihat keluargamu akan diberkati Tuhan. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Istrimu menjadi istri yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan, untuk ayat yang terakhir kita boleh baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan di sana, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini berbicara bagaimana ketika Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan akan menguatkan hati kita dalam hal menghadapi tantangan di hadapan kita. Tuhan akan terus menghibur kita ketika kita mungkin mengalami kecewa di dalam pelayanan kita. Karena ia di sini huruf besar berarti itu Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan mengutus kita dan kita menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita marah, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, tapi di sini dikatakan Tuhan akan menguatkan hatimu menghadapi yang jahat. Bahkan di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ia itu huruf besar berarti Tuhan. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, dia adalah setia Bapak Ibu, dan dia akan menggenapi panggilannya dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan panggilanmu dalam kehidupanmu, hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, kerjakanlah itu dengan takut akan Tuhan. Karena di tahun paradigma ini, Tuhan akan mengubah pola pikirmu. Pola pikir di mana engkau mengatakan kamu tidak mampu. Tapi hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan, maka engkau akan mampu mengerjakan panggilanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hambamu sampaikan itu boleh memberkati umat Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Hambamu sudah selesai berbicara pada sore hari ini. Biarlah setiap pesan yang hambamu sampaikan itu boleh memberkati umat Tuhan.
dan mereka boleh bangkit kembali untuk menunaikan, untuk melaksanakan panggilan mereka di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan setiap mereka. Ada banyak keterbatasan kami, ada banyak kekurangan kami, tapi ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami tahu bahwa itu panggilan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai kami, dan Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami boleh menyelesaikan panggilan kami dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah sore hari ini setiap kami boleh diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu, setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah doa terobosan offline pada hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Pada hari Sabtu, ada ibadah doa puasa online. Pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, doa ini akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh Shalom guys, buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @textgenmyhome atau WhatsApp di 0856 6884 2992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We are the next generation. Ibadah Dewasa Muda My Home setiap hari Sabtu pukul 19.00 di GBI My Home lantai 2. Kami mengundang untuk kaum muda-mudi untuk dapat bergabung bersama di ibadah ini. Bawa teman-teman maupun sahabat-sahabat kalian ya. Ibadah raya gereja kita minggu depan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Semua ibadah disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Bergabunglah di dalam pos doa GBI My Home. Gereja memiliki 3 pos doa. Yang pertama, berada di ruang doa GBI My Home Rawasari lantai 2 setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Yang kedua, berada di ruang doa GBI My Home Ketapang setiap hari Selasa
sampai dengan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Yang ketiga, berada di Akau Potong Lembu, Sop Ikan Atek, lantai 2, setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 11 sampai 12 siang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kepada nomor-nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Andi Rosen Darmawan Sitinjak dengan Saudari Yuanita Diana pada hari Minggu 20 Februari 2022 di GBI Windsor Eden Park, Batam. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini, dapat menghubungi sekretariat. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau ditinggikan ya Tuhan, atas puji-pujian dan penyembahan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan setiap doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, bangsa yang besar ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Bapa, kami mencintai Indonesia ya Tuhan. Bapa, kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus melawat bangsa kami Tuhan. Engkau mencurahkan hadirat-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan lawatan-Mu bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan atas Indonesia sungguh indah. Sekalipun kami belum melihat ya Tuhan, namun kami tetap percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bahwa Indonesia ada di dalam setiap tuntunan demi tuntunan Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan bersama dengan wakilnya ya Bapak Mahruf Amin Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Sehingga mereka cakap ya Tuhan di dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Kami tahu Tuhan berjalan bersama mereka. Berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan ya Tuhan. Berkati juga pemimpin yang ada di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan Indonesia masih ada di dalam virus corona ya Tuhan, kami minta kuasa Allah terus bekerja. Biarlah virus corona ini dapat hilang, pergi dari bangsa Indonesia, agar kehidupan bangsa kami Tuhan berjalan dengan lancar, agar setiap ya Tuhan aktivitas bangsa kami berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit ya Tuhan oleh karena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa bilur-bilur menyembuhkan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan dapat pulih kembali ya Tuhan, mereka dapat sehat kembali ya Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang hari-hari ini lemah Tuhan, kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan, teguhkan mereka Bapa. Kami serahkan ya Tuhan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik bagi bangsa kami. Engkau terus ya Tuhan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau melawat bangsa-bangsa, biarlah seluruh bangsa-bangsa dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pulihkan juga bangsa-bangsa jika mereka ada hidup di dalam
virus corona ya Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Oh, kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa menjadi milik Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, mereka yang ada di pusat hamba-Mu, Bapak Pendeta Nikono Toraharjo bersama dengan keempat wakilnya Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Johan Handoyo, Bapak Pendeta Irwan Wijaya, Bapak Pendeta Anen Krisubagio ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin rohani ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah urapan Allah terus mengalir atas mereka, sehingga hidup mereka Tuhan dapat Engkau pakai memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menggembalakan setiap umat-Mu, menuntun umat-Mu masuk di dalam setiap rencana dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau pelihara kesehatan mereka, keluarga mereka, keluar masuk mereka Tuhan, berkati. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami yang ada di tempat ini Bapa. Kalau kami boleh masih beribadah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati gereja ini Tuhan, GBI My Home. Biarlah Tuhan Engkau pakai gereja ini menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan, berkati para pengerja, full timer, jemaat-Mu, umat-Mu, semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kasih-Mu, kasih setia-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terus bekerja bagi gereja kami, ditambahkan jiwa-jiwa baru yang percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami Tanjung Pinang Tuhan. Damai sejahtera turun atas kota kami. Salam dari surga memenuhi kota Tanjung Pinang. Diberkati pemerintahannya, diberkati sumber daya manusianya, diberkati sumber daya alamnya, diberkati perekonomiannya, pembangunannya, semua diberkati. Airnya, udaranya diberkati, penduduknya diberkati. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tanjung Pinang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Umat-Mu yang datang beribadah hari ini, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan ya Tuhan, mereka yang berbeban berat dilegakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah yang terus mengurapi kami agar gairah semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami sadar banyak doa dan harapan kami Tuhan, namun Engkau yang lebih tahu kerinduan kami Bapa. Biarlah doa kami ini Tuhan Engkau sempurnakan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.